Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Denny. RNN adalah jenis arsitektur jaringan syaraf yang dirancang khusus untuk mengatasi tugas-tugas yang melibatkan urutan data seperti teks, waktu, dan data deret waktu. RNN dapat mengingat informasi dari masa lalu dalam urutan data dan menggunakannya dalam konteks saat ini. Materi ini sekaligus adalah sesi terakhir dalam materi pengenalan neural network. Untuk mengetahui tentang RNN, terlebih dahulu kita akan melihat tentang konsep dasar dari recurrent neural network atau RNN. RNN memiliki keunggulan dalam mengatasi masalah urutan data karena mereka seolah-olah memiliki memori yang dapat menyimpan informasi dari waktu sebelumnya dan menggunakan informasi yang disimpan tersebut ke dalam perhitungan saat ini. RNN bekerja dengan cara sebagai berikut. Dalam setiap langkah waktu dengan notasi T kecil, RNN menerima input yang dinotasikan dengan XT dan mempertimbangkannya bersama dengan informasi dari langkah waktu sebelumnya dengan notasi H T-1 untuk menghasilkan output dengan notasi YT dan juga memperbaharui keadaan internal dengan notasi HT. Keadaan internal atau HT dihitung dengan menggunakan fungsi aktivasi yang mempertimbangkan input saat ini, keadaan sebelumnya, dan bobot yang diterapkan pada dua input tersebut. Rumus dasar untuk perhitungan keadaan internal atau HT pada langkah waktu T dalam RNN adalah sebagai berikut. HT sama dengan F kurung buka W besar HH dikalikan HT-1 ditambah HZ dikalikan XT, di mana HT adalah keadaan internal pada langkah waktu T, F adalah fungsi aktivasi, biasanya fungsi sigmoid atau tan yang digunakan, W besar HH adalah matriks bobot yang memodifikasi keadaan internal sebelumnya, sedangkan W HZ adalah matriks bobot yang memodifikasi input data saat ini atau XT. Output pada langkah waktu T dapat dihitung dengan menggunakan keadaan internal pada langkah waktu tersebut. Perhitungan ini biasanya mengakibatkan matriks bobot dan fungsi aktivasi output. Persamaan matematis perhitungan output dapat dilihat dalam gambar ini, di mana YT adalah output pada langkah waktu T. G adalah fungsi aktivasi output. Fungsi aktivasi ini bergantung pada jenis tugas, bisa berupa fungsi sigmoid untuk klasifikasi biner atau softmax untuk klasifikasi multiklas. Kemudian, RNN akan mengulang proses ini pada setiap langkah waktu di dalam urutan data, memasukkan keadaan internal sebelumnya ke langkah waktu berikutnya. Dengan proses yang demikian, maka RNN seolah-olah dapat mengingat informasi dari langkah waktu sebelumnya saat mengolah langkah waktu saat ini. RNN, seperti yang telah dibahas di video sebelumnya, dalam konteks jaringan syaraf, RNN juga dapat menghadapi masalah vanishing gradient karena turunan yang sangat kecil dalam perhitungan keadaan internal. Hal ini dapat menyebabkan RNN menemui kesulitan dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang dalam urutan data. Untuk mengatasi masalah seperti ini, variasi RNN kemudian dikembangkan oleh banyak peneliti, seperti
Long Short Term Memory atau LSTM dan Gate Recurrent Unit atau GRU. Kedua algoritma ini telah dikembangkan dan merupakan turunan dari RNN, namun memiliki mekanisme yang lebih canggih untuk mengendalikan aliran gradien dan memori dalam jangka panjang. Demikian video tentang bagaimana RNN. Sekaligus video ini merupakan video penutup dari serangkaian sesi pengenalan neural network. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.